Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Suada Andri Pratama dengan NIM 031425716151, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025, program studi agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 10-19-21 Beringin dengan materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak semuanya? Bapak pun akan senang. Baik, yang pertama Bapak akan menanyakan kamu, apakah tadi sarapan semuanya? Ada yang sarapan pakai ayam goreng tidak? Ada yang minum susu tidak? Ada yang pakai sayur enggak? Hah? Ada kan? Ya, walaupun ada yang suka, coba terbiasakan karena hidup saat itu makan sayur, ya. Kenapa? Karena gizi di sayur itu sangat banyak dan sangat penting untuk tubuh kita. Coba Pak tanya semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Sangat semangat. Berarti udah siap untuk belajar hari ini. Apakah kamu siap belajar hari ini? Iya. Apakah siap? Iya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Agar belajar kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelas silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Apa salat Iqbal dulu? Coba kita selawatan dulu. Allah.
sarapan kita ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri semuanya. Berdiri dengan sempurna. Alifah, Alisa, Amjar, Bening, Kanza, Nafis, Sapanas, Zakia. Buku agamanya? Nah, coba dulu kita buka buku agamanya tentang Quran surah Quran. Ya, buka dulu Quran surah Al-Quran. Oke. Sebelum Bapak mulai pembelajarannya, kita lihat dulu di situ ada tujuan pembelajarannya. Ya. Coba kita baca sama-sama dulu. Yang nomor 1 tujuan pembelajarannya adalah membaca. Ya, yang kedua yang ketiga terus yang terakhir paling bawah membiasakan Oke, coba kita buka itu halaman 4. Ada itu Quran surah Al-Hujurat. Ya. Coba perhatikan di situ ada Quran surah Al-Hujurat. Coba perhatikan Pak Andri yang membacakan. Ya, nanti setelah itu kamu mengikutinya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Oke. Sekarang coba Bapak mau kamu mengikuti apa yang Bapak baca. Bisa? Bisa. Ya. Karena di sini
tujuan pembelajarannya adalah membaca surah Al-Hujurat. Ya, maka ikutilah apa yang Bapak sampaikan. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dulu yang baca, baru kamu. Bisa? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum. Min zakari wa unsya wa ja'alnakum su'uban wa qaban ila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Oke, di situ ada dia artinya. Coba lihat di halaman 6, itu ada artinya. Ya. Apa artinya, Pak? Kita lihat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan, kemudian jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, di sini pesan dari surah Al-Hujurat, ya, ialah Allah menciptakan laki-laki, perempuan, menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar untuk apa? Saling mengenal. Ya, contohnya di sini ada yang suku Jawa enggak? Ada yang suku Batak enggak? Ya, ada yang suku apa lagi? Suku Melayu ada enggak? Ya, ada suku Banjar. Ya, berarti di kelas ini nggak semuanya kamu itu bersuku Jawa, bercampur juga kamu bersuku yang lain. Ada Melayu, ya, ada apa lagi Banjar, ya. Untuk apa, Pak? Saling mengenal, saling tolong menolong, saling silaturahmi. Dan gitu kita lihat ini ada alat peraga di depan ini. Ya, kita lihat. Yang di pertama ini apa? Ini ada beberapa agama. Ya, yang pertama itu ada sini agamanya apa ini? Ya, agamanya ya Kristen atau Katolik. Ya, yang di sampingnya itu ada itu Pak Ustadz, itu agamanya apa? Islam. Nah, ini ada nih Bapak yang apa ini ya? Agamanya apa ini? Yang tidak ada rambutnya? Udah. Yang satu lagi apa ini? Yang pakai ini Konghucu namanya. Ya. Agama yang ini, no, ya. Mereka saling berpegangan tangan. Ada berkata, ada bermusyawarah? Tidak. Semuanya saling mengenal. Kenapa? Diciptakan Allah, agama itu ada banyak. Untuk apa, Pak? Apakah untuk bermusuhan? Tidak. Agar apa? Agar menjalin silaturahmi, agar menjalin apa namanya? Toleransi beragama. Lihat lagi. Lihat ini ya. Kita lihat di sebelah kanan itu ada masjid. Ya, di sebelah kiri itu ada gereja. Ya, apakah gereja dan masjid Haram ini mereka bertengkar? Ya. Bertengkar atau tidak? Tidak.
Mereka apa? Saling sapa. Kemana? Aku mau ke gereja. Kemana? Aku mau ke masjid. Nah, itulah tadi. Bukan malah ngapain ke masjid, ke gereja aja sini. Tidak seperti itu ya. Kalau agama itu mengajarkannya hanya hal-hal yang baik, ya, tidak hal-hal yang buruk. Makanya di dalam agama Islam diturunkanlah surah Al-Hujurat. Apa? Untuk apa? Saling saling, ya, itu namanya tadi yang disebut dengan toleransi. Jadi untuk selanjutnya ini udah paham belum? Ya. Jadi kalau misalnya ada temanmu yang beragamanya lain, lagi dia misalnya mungkin jatuh dari sepedanya, jangan sementang agamanya berbeda dari kita, nggak kita tolongin. Harus kita tolongin. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat baik kepada orang, maka orang tadi akan berbuat baik kepada kita. Sebaliknya tadi, kalau kita terjatuh dari sepeda, ada teman kita yang berbeda agama, niscaya pasti dia akan menolong kita. Paham sampai sini? Untuk kita lihat lagi di halaman tadi. Bapak mengharapkan kamu menghafal surah Al-Hujurat atau membacanya, ya. Membacanya Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, 15 menit dari sekarang silakan dibuka, dibaca. Yang bisa nanti kita ke depan Bapak akan mengambil jalannya. Paham? Baca dulu, dihafal. Silakan perwakilan dari beberapa kelompok ini, ya, yang telah kamu baca barengan sama temanmu. Bapak perwakilan dari kelompok 4 kelompok ini, satu kelompok 1 orang. Ya, Bapak akan mengambil ya. Ayo. Ya, kita lihat ini dari kelompok 4. Dulu maju. Bagus, setiap kelompok sudah ada kemajuannya ya. Pak, gimana supaya hafalanku tadi tidak lupa? Gimana caranya ya? Ya, setiap hari dihafal, setiap hari dibaca. Gimana Pak? Biar waktu yang pas ya. Waktu kamu sholat di waktu. Ya, ambil salah satunya, misalnya hari ini sholat asar. Di sholat asar baca surah Al-Hujuratnya. Besok diambil di waktu maghribnya, sampai seterusnya. Maka hafalan yang kamu hafal tadi, bacaan yang kamu hafal, insya Allah tidak akan lupa. Paham sampai sini? Ya, oke. Tadi mau Bapak tanya dulu sama kamu, pesan pokok surah Al-Hujurat apa? Agar kita saling mengenal siapa Pak? Mengenal perbedaan agama, ya. Oke, untuk langkah selanjutnya Bapak akan memberikanmu LKP ini, ya, lembar kerja peserta. Ya, ini kamu kerjakan secara berkelompok, cari mana yang benar, ya. Dari kelompok 3
hasil kerja kelompok kami. Baik. Ya, kita sampai di penghujung pembelajaran. Sedikit yang akan kita evaluasi, ya. Ketika kamu menjawab soal atau melihat pembelajaran itu harus dengan teliti, ya. Contohnya kayak yang Bapak kasih LKPD tadi, ada beberapa kelompok yang salah. Nah, mungkin bisa jadi kelompoknya kurang kompak, bisa jadi ada yang kerjakan, ada yang main. Ada juga yang benar 100 sebenarnya, ya. Itu untuk kedepannya. Oke, mungkin begini dulu pelajaran kita hari ini, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, ya, besok akan kita membahas tentang tauladan mulianya Asmaul Husna, ya. Jadi itu kita udah tidak apa lagi membahas tentang al-hujurat, kan membahas tentang tauladan mulianya Asmaul Husna. Oke, ya. Jadi ingat, coba dari penutupnya kita berdoa dulu, ya. Tetapi Bapak mau minta kamu speaking dulu, coba tangan di atas, ayo, semangat. Sampai rumah jangan lupa salam orang tuanya. Silakan kembali ke rumah.